I've been contemplating my life, what I believe in or what I've been told and believing of late. You see, it's never worried me up until now that I've found what I'm searching. Halo guys, malam ini kita akan berkunjung ke salah satu kafe dan juga studio foto Tara. Dan malam ini saya mengajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana studio Tara ini dan bagaimana bentuknya di dalam. Kita coba lihat, oke? Mari kita sama-sama masuk ke dalam. Sekarang kita sudah berada di lokasi studio Tara. Di sini kita melihat luar biasa view-nya. Tempatnya sangat bisa dikatakan romantis lah buat kalian yang suka suasana romantis. Nah, di sana tuh ada kafe. Nah, di kafe ini spesial buat tamu-tamu nantinya yang pengen melihat studio Tara itu seperti apa, bisa masuk ke dalam, nanti lihat-lihat. Kita akan masuk ke dalam dan melihat-lihat bagaimana kafe ini. Kafe Serasa Kopi. Saya nggak tahu kenapa dikasih nama Serasa Kopi. Mungkin ada kisah-kisah tersendiri. I don't know. Tapi yang pasti kita akan tanya-tanya sama ownernya sebentar. Nah, di sini kita lihat ada tempat kue, bentuknya itu asik, keren. Terus nanti kalau orang yang mau bayar ya transaksi di sini sudah minum, mereka akan ke sini. Nah, di sini juga bisa jadi spot foto loh ya. Keren banget. Keren banget. Oke, sebentar nanti saya kasih lihat gimana bentuk-bentuknya. Kalian akan lihat di video saya. Dan di sini buat teman-teman yang pengen private juga bagus tempatnya. Sangat mendukung. Nanti ada view-view yang spesial buat kalian. Oke, ini kita berada di dalam kafe Serasa Kopi ya. Nanti sebentar kita akan masuk ke dalam melihat situasi studio The Tara Ren. Kenapa The Tara Ren? Karena studio ini dibuat untuk mereka teman-teman fotografer untuk bisa sewa, bisa pakai untuk pre-wedding, foto keluarga, foto family. Terus ada juga foto baby juga bisa ya. Foto hamilan, pregnant ya bisa. Nah, buat kamu juga yang bikin foto-foto grup juga boleh di situ. Boleh. Sekalian aja ajak teman-teman kamu ke situ. Keren. Oke? Sekarang kita masuk ke dalam. Guys, ini adalah studio Tara dan kita sekarang berada di dalam dan kita melihat di sini memang sedikit agak berantakan ya, tapi begitulah studio foto. Di sini ada bagian yang dirancang untuk tampilannya, teksturnya menampilkan bata merah. Ini ciri khas dari semua studio foto. Tetapi kayaknya ini lebih unik ya karena ada perpaduan batu bata dan juga ada kordon merah di sini. Kita banyak melihat properti di sini. Terus juga di sini kita lihat ada meja. Ini bentuknya seperti depan mobil VW ya. Kenapa dirancang seperti itu? Mungkin owner berharap ada nanti sesi foto yang menampilkan gaya tersendiri dan ya menampilkan gaya seperti ada mobil VW ya. Nah, kalau kita beranjak ke sebelah sini, ini adalah bentuk studio pada umumnya. Ada layar. Dan nanti kalau ada foto keluarga, foto family, terus ada foto pregnant, juga ada foto baby, ini bisa pakai layar ini. Dan warnanya ada hitam, ada merah bata, terus ada orange,
Ya, dan masih mungkin di sana ada banyak layar juga ya. Saya lihat di sana ada beberapa layar yang disimpan. Nah, di sebelah sini juga ada sudut yang menampilkan warna putih. Ini mungkin kalau untuk foto prewedding bisa dipakai untuk di sini. Di sini juga seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat ada tangga. Ini bisa juga jadi spot foto. Oke guys, sekarang saya ada di belakang background warna orange. Kenapa dipilih warna orange? Karena ini apa ya, warna kesukaan saya juga sih. Nah, setiap orang yang motret di belakang background ini atau di depan background ini itu pasti tampilannya pasti menyala. Coba lihat. Nah, itu tadi. Terus di sini ada, kita lihat ada tempat tidur ya. Ini tempat tidur memang disiapkan untuk buat foto-foto pasangan ya gitu ya. Buat yang mau prewedding, di sini ada kita siapin. Di sini juga ada properti motor. Ini juga salah satu bagian daripada properti yang ada di Studio Tara. Oke. Di sini ada kursi. Ini kursinya agak unik ya. Bentuknya asik begitu. Enak, elegan lah. Terus di sini ada juga ini lampu-lampu, terus ini juga ada. Gitu. Ya, guys, ini salah satu spot yang ada di The Tara Studio. Keren. Dan ini adalah spot yang minimalis lah, menonjolkan warna orange dan ada jendela-jendelanya. Nah, kita akan sedikit bincang-bincang sama ownernya ya, The Tara Studio Ren dan juga Serasa Kopi. Malam guys. Halo Bang, selamat malam. Ya. Selamat malam. Luar biasa. Kita akan ngobrol bareng sama ownernya Tara Studio Ren dan juga Serasa Kopi. Nah, yang setahu saya ya, karena saya sudah sedikit tanya-tanya tadi sama ownernya, ternyata di sini kenapa harus buat kafe? Ya itu karena untuk nantinya ada kan. Ya, selamat malam Om Fandi. Gimana kabarnya? Baik? Baiklah. Oke, saya senang sekali loh bisa sampai ke sini nih, berkunjung ke kafe dan juga tadi lihat-lihat studio. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, Om, awalnya buat studio terus buat kafe ini gimana awalnya? Iya Om Fandi, thank you ya udah main-main ke sini, udah sekalian review, sekarang ngobrol-ngobrol. Ya, jadi sebenarnya awalnya studio juga kafe ini berdiri itu karena dari komunitas juga. Awalnya komunitas kita suka foto-foto, tapi kita kesulitan nih. Di sini kan kebetulan agak jauh ya dari kota. Ya. Kenapa tidak sekalian dibuat tempat ngopi supaya nggak harus keluar jauh-jauh. Ya. Itu awalnya. Dan hal lain lagi adalah bahwa kalau kita menyatukan dua konsep yang berbeda, sebenarnya itu bisa disatukan. Kenapa? Karena selain juga kalau kita kafe itu kita ngobrol, kita satu pasti ada yang namanya jual suasana selain jual produk. Nah, kalau kita udah jual suasana, kita bicara spot dong. Kalau kita udah bicara spot, berarti kita berbicara juga udah tentang studio.
Jadi konsepnya pun berawalnya dari situ. Sekalian juga kalau misalnya kita untuk janjian dengan klien, kita mau negosiasi paket harga foto, kemudian tema apa yang mau difoto, itu saya rasa biasanya kan lebih santai, lebih enak kalau ngobrolnya itu dengan suasana santai. Kita bisa ngopi, ya, bisa ngeteh. Nah, dan itulah awalnya yang mendorong kafe juga studio ini ada. Oke. Om James, saya tertarik dengan misalnya kalau mau foto itu nanti bisa ke kafe kan, ya gitu. Bagus juga sih kalau saya lihatnya seperti itu. Jadi ada combine antara kafe dan studio. Nah di sini saya lihat, tadi kan saya masuk ke dalam kafe, terus saya lihat di dalam tuh spot-spotnya ada untuk yang indoor ya. Tapi uniknya adalah di sini kelihatannya itu tampilannya lebih artistik gitu ya. Kenapa memilih konsep seperti ini? Iya, jadi sebenarnya gini Om Fandi, selain yang namanya kafe itu dia pasti akan jual suasana, ya kan? Dia akan jual suasana. Temanya itu mau apa? Nah, kita memilih tema yang sedikit berbeda dari yang sudah ada. Itu vintage sebenarnya ya. Oke. Kebetulan mungkin banyak sih tema-tema serupa yang ada di sini. Tapi kita buat pembedaannya. Jadi ini arahnya lebih ke Europe style ya, vintage-nya. Ya, saya lihat ada suasana Italian gitu ya. Ya, kira-kira begitu sih. Oke. Nah, itu di dalam kafenya. Kalau kita masuk ke studionya, itu saya lihat studio pada umumnya itu tampilannya kan konvensional. Nah, di situ ada background, terus sudah ada kursi dan nah, kalau di studio Tara ini sendiri saya lihat tidak ada tampilan seperti itu. Ini konsepnya ke arah mana gitu? Benar. Itu satu lagi mungkin yang membedakan dari studio-studio yang pada umumnya. Karena kan begini, fotografer itu kan biasanya punya yang namanya kreativitas sendiri-sendiri, ya. Kemudian punya trademark atau Bung Sin dibilang punya mungkin simpelnya aliran sendiri-sendiri ya untuk setiap baik tema fotonya maupun misalnya untuk seperti main tone-nya itu berbeda. Di sini konsepnya kenapa kita berbeda dengan yang konvensional? Di sini tuh kita lebih ke bagaimana seorang fotografer itu bisa berkreativitas dengan ide-idenya sendiri. Betul. Baik itu setup lampu, ya kan, kemudian setup background, juga menggunakan properti yang disetting sendiri. Wah, keren. Jadi kelebihannya itu fotonya pasti akan berbeda dengan yang lain. Walaupun temanya mungkin sama, tetapi secara setup itu pasti akan berbeda, sehingga satu fotografer dengan fotografer yang lain walaupun di tempat yang sama, di studio yang sama, itu akan menghasilkan foto dengan karakter yang berbeda. Oke, Om James, saya ada pertanyaan kedua dari akhir. Kenapa saya dengar di luar sana itu ya, yang lagi marak nih, nah mungkin lagi rame ya, itu harga sewa rentalnya itu agak berbeda dengan studio-studio lain pada umumnya. Ya, itu kenapa? Agak sedikit high. Apakah ini betul atau hanya high itu apa? Mahal gitu ya katanya? Mungkin. Enggak lah. Kalau kita ngomong harga, range harga dan orang bilang mungkin mahal, itu kan relatif Om. Yang namanya harga itu relatif. Relatif, guys. Ya. Yang kalau sama lah ketika kita beli gear nih Om. Ya kan? Orang bilang gear itu mahal. Ya kan? Nggak ada yang murah. Tapi begitu kita mampu beli, berarti itu nggak mahal dong. Karena kita bisa mampu, kita punya. Definisi mahal itu apa dulu gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya kreativitas itu juga satu nggak bisa diukur dengan duit dong. Nggak bisa dong. Ya kan. Kemudian yang ketiga kalau menurut saya adalah bagaimana kita berbicara tentang segmen, ya kan. Jadi punya pangsa pasar sendiri. Betul. Apakah Om Fandi mau bermain di segmen sorry itu saya nih Om, mau bermain di segmen bawah, menengah atau high, ya kan? Jadi ada pilihan gitu. Betul. Nah, jadi itu balik lagi, apakah mahal? Saya bilang itu relatif. Kalau misalnya ada yang nyewa di sini, berarti dia udah tahu dong segmennya bermain di mana, karena dia bisa bayar untuk itu. Ya. Nah, secara pemilihan klien juga dia udah tahu dong, dia punya pasarnya bermain di mana. Cakep. Ya kan? Jadi kalau berbicara harga, yang namanya mahal itu relatif. Pada saat kita memilih jadi fotografer, ya kan, tentu kita punya satu udah menentukan kita akan bermain di segmen mana, ya kan? Apakah dengan kita bermain di segmen yang kita pilih, kedepannya nanti kita akan bisa dengan mudah untuk upgrade gear kita atau tidak? Itu balik lagi ke pilihan. Tetapi begitu sama dengan studio untuk menghasilkan foto yang baik, bagus dan berkarakter, kan selain dibutuhkan fotografer yang handal kalau kita ngomong yang baik, itu juga pasti didukung dengan equipment atau perlengkapan pendukungnya. Betul. Dan itu juga sama, itu juga membutuhkan kalau kita bilang membutuhkan modal. Bisnis fotografi ini kan Om adalah suatu hal yang selalu berkembang mengikuti kayak kemajuan teknologi dan juga tren ya kalau kita ngomong. Nah, sama equipment kita pun pendukung-pendukung itu juga mengikuti tren. Ya, kuncinya jangan sampai nanti yang teman-teman mungkin harus tahu, jangan sampai tren sudah habis tapi Om belum bisa balik modal untuk equipment yang lama. Kan begitu. Karena kalau kita tidak upgrade, kita tidak menyesuaikan dengan tren, ya pasti kita akan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita kehilangan pasar dong Om. Pasti. Nah, itu yang harus teman-teman sadari. Dan jujur sebenarnya kalau teman-teman itu bisa membaca segmen di luar sana, banyak kok orang-orang yang sebenarnya mampu untuk bisa seperti itu. Ya, dan memberikan ya balik lagi ya hasil karya kita ditentukan juga dengan ya kita belak-belakan aja nih Om ya. Ditentukan dengan apakah sepadan dengan yang kita dapatkan. Contoh simpel nih Om. Apakah dengan kalau kita ngomong ya udah saya nggak ngomong angka, tapi dengan bayaran yang minim, apakah Om akan sepenuh hati untuk mengerjakan job yang diberikan? Menurut saya juga enggak, karena pasti Om akan berpikir, aduh, saya mau all out tapi yang saya dapat nggak worth it nih. Karena kita berbicara bisnis nih Om ya, bukan bicara kita ini badan sosial loh, bukan. Kita berbicara bisnis. Kira-kira gitu sih Om. Jadi saya sudah nangkap nih. Intinya adalah kita harus mengikuti tren kini dengan alat-alat kita, equipment kita yang kita punya itu harus kita ikuti gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngikut pasti ketinggalan atau tergilas. Om James, terima kasih banyak nih wawancara kita yang singkat saja ya. Saya nggak terlalu banyak bertanya karena nantinya penonton saya bosan. Nah, yang paling terakhir nih. Yang paling terakhir, saya minta tips buat teman-teman fotografer yang ada di luar sana ya. Mereka kan sekarang lagi di masa pandemi ini banyak berjuang ya. Maksudnya berjuang dalam artian sepi, kadang-kadang sepi, kadang ada. Nah, gimana nih untuk situasi seperti ini? Ya. Kalau saya sih ini bukan tips ya Om, cuma mungkin lebih ke arah sharing aja. Ya, sharing aja karena saya pun bukan siapa-siapa, tapi minimal kalau berbicara soal tips, misalnya dalam kondisi pandemi ini,
adalah penting bahwa kita punya dapur istilahnya harus tetap ngebul. Itu penting. Harus dong. Harus, itu penting. Tapi juga harus diingat, kita juga harus pintar-pintar untuk ngatur strategi. Ya, jangan sampai saat ini kita banting harga, kemudian akhirnya kita Keteteran sendiri. Ya, keteteran, dan yang paling penting adalah mengabaikan kualitas. Oke. Karena nanti pada saat kondisi sudah balik normal lagi Om, ya, untuk membalikan dari kondisi saat ini, misalnya kita udah karena kita udah banting harga, klien pun akan tahu bahwa harga kita itu udah segitu. Kita mau jumping lagi nggak bisa, atau mau boncing lagi untuk ke harga yang normal nih Om, itu sudah akan susah. Nah, strateginya apa? Ya kita buatlah tadi segmen. Kalau perlu ya kita bisa jabarkan untuk setiap pekerjaan yang kita atau paket yang kita tawarkan ke konsumen kita itu apa aja, sehingga yang kita kerjakan itu juga worth it sesuai dengan hasilnya. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak nih Om James, terima kasih banyak sedikit bincang-bincang malam hari ini. Ya, saya berharap ini banyak informasi yang bisa diterima oleh teman-teman di luar sana ya. Khususnya teman-teman fotografer. Terima kasih Om James. Siap, thank you Om. Ya. Thank you. Sip, salam sehat Om. Oke, terima kasih. Guys, saya juga di sini bersama rekan kita ini Bang Fatur, salah satu alumni fotografer Palu. Di zaman kita dulu, waktu itu kan ada klub-klub fotografer. Nah, ini salah satu teman baik saya di sana. Kita akan tanya-tanya sedikit. Halo Om Fatur. Halo. Ya, selamat malam. Malam. Saya kemarin hunting sama teman-teman, tapi saya nggak date lagi Om Fatur. Kenapa? Udah hangout dari fotografi. Ya, intinya udah gantung kamera. Kenapa memilih gantung kamera? Ya, karena udah satu dan lain hal, karena bentrokan dengan kerja yang setengah mati di mix. Jadi ya udah harus merelakan salah satu. Padahal alatnya itu nggak murah loh yang kemarin itu. Memang lumayan. Habis lumayan. Ya, karena saya waktu itu sempat lihat-lihat, sempat ngikut. Om Fatur asik nih, potret. Nah, selama menjadi seorang fotografer, saya nggak nanya backgroundnya ya. Tapi selama menjadi seorang fotografer, apa yang Anda dapatkan dari dunia fotografi? Kalau di Palu sini ya salah satunya yang paling saya dapat ya nambah teman tambah banyak. Ya. Yang kedua dapat ilmu foto dari master-master seperti tadi kan. Janji itu. Dengan Om James juga tadi toh. Jadi ya lumayan lah, banyak pengalaman, ilmu-ilmu masuk. Oke, tapi intinya tidak melupakan dunia fotografi ya. Jadi kalau ada panggilan itu lagi bisa ya. Ya cuma sekedar happy aja. Oke. Ya Om Fatur. Nah tadi kan Om Fatur udah di sini toh ya. Udah sampai ke Serasa Kopi. Gimana? Tadi merasakan kopinya gimana? Untuk kopi di sini yang paling saya suka cappuccino-nya. Cappuccino? Iya. Enak ya? Mantep di sini cappuccino-nya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kayak ke brand-brand top kayak nggak usah jauh-jauh. Di sini pun ada. Gitu ya. Gitu. Jadi di Serasa Kopi juga bisa. Itu. Oke. Ya. Itu tadi kopi yang enak dan ternyata memilih kopi Cappuccino. Oke. Om Fatur, terima kasih banyak wawancaranya malam hari ini. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Om Fatur. Oke, guys, itu tadi bincang-bincang kita bersama Om James juga Om Fatur. Semoga teman-teman nantinya yang ingin sewa studio nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, di Studio Tara juga bisa Anda gunakan alat-alatnya, terus studionya. Di sini juga kalian bisa bisa
berkolaborasi dengan teman-teman yang lain sambil bentuk satu tim ya, bisa juga untuk mendapatkan tampilan foto yang berbeda gitu. Karena Studio Tara ini saya lihat lebih menampilkan suasana yang seperti Om James bilang tadi, tampilannya agak sedikit vintage, menampilkan suasana Italia gitu. Oke, demikian wawancara singkat saya sama rekan-rekan di sini, pertama kepada ownernya Tara Studio Ren, sekaligus Serasa Kopi. Kita akan ketemu lagi guys di home podcast saya berikutnya ya. Sampai jumpa.